Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pemrograman web menggunakan framework Django dari Python. Ya. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengupdate data. Karena di video sebelumnya kita bahas tentang menambah data mahasiswa ya. Nah, di video kali ini kita akan bahas bagaimana cara melakukan update data mahasiswa. Oke, kita lanjut aja. Sebenarnya sama aja dengan yang di jurusan kemarin, ya. Oke, yang pertama kita lakukan itu adalah masuk dulu di forms. Oke, di sini kita tambahkan eh, kelas gitu ya. Kita tambahkan kelas, sebuah kelas. Oke, kita edit, kasih di situ edit, edit mahasiswa gitu. Mahasiswa. Oke, kemudian forms titik model, model form. Nah, teman-teman tinggal copy aja dari atas gitu. Gitu ya. Oke. Nah, ini sudah. Kemudian kita ke views. Kita ke views. Kita tambahkan dulu di atas ini di forms. Oke, ini di forms. Tambahkan edit mahasiswa. Oke. Di views kita akan membuat sebuah metode. Oke. Edit ya. Jadi dev edit underscore mahasiswa. Oke, kemudian request koma. Oke, berarti kalau kita edit, nanti akan ada satu parameter yang harus dikirim. Ya, jadi kita harus ambil ID-nya dari si mahasiswa. Jadi kita buatkan contohnya nama parameternya ya. Nama parameternya sebenarnya bebas. Ya, jadi kita kasih di situ MHSID. Mau MHSID atau mahasiswa ID, ini semacam parameter, bukan semacam ya, semacam variabel juga bebas. Oke, ini namanya parameter. Oke. Kemudian kita buatkan di situ, oke, edit, variabel edit MHS sama dengan mahasiswa titik objek, oke, titik. Biasanya orang-orang pakai get ya. Gini, pakai ID underscore, sama dengan mahasiswa ID gitu. Ya, tapi saya lebih senangnya pakai filter. Gitu ya. Kita coba dulu yang get. Oke, yang get. Oke, yang get. Kemudian kita buatkan ya di sini if gitu ya. If request titik method request titik method itu sama dengan post gitu ya. Oke. Dia langsung panggil form lagi. Form sama dengan edit mahasiswa. Dalam kurung request titik post. Oke. Yang bedanya antara tambah dengan edit. Nah, dia harus ketika kita klik edit kan itu dia kan menampilkan datanya gitu. Oke, menampilkan datanya. Nah, berarti kita harus langsung koma, kita panggil instance. Oke. Nah, instance-nya dari mana datanya? Dari edit mahasiswa. Dia ngambil data dari sini, data instannya. Jadi kita taruh di sini edit mahasiswa. Gitu. Edit MHS. Gitu ya. Oke. Kemudian if kita buat lagi kondisi if form titik is underscore valid. Oke, jika datanya formnya valid, oke, valid, maka kita buat lagi dia seperti ini. Oke, form titik save dalam kurung message titik sukses dalam kurung. Kita buatkan dulu requestnya. Request, sukses. Data mahasiswa diubah ataupun berhasil diubah ataupun mau diubah terserah teman-teman ya. Oke. Kemudian kita redirect kemana? Ke manage mahasiswa. Redirect, redirect dalam kurung. Oke. Dia ke manage underscore mahasiswa. Ini naming ya, naming URL. Oke. Kemudian ada else. Nah, ketika dia klik edit, maka dia menampilkan
datanya aja gitu. Jadi di situ form sama dengan edit mahasiswa, dalam kurung kita hanya manggil instance-nya ya. Instance. Nah, instance sama dengan edit MHS gitu. Oke, kemudian kita rendernya kemana? Oh sorry, ini jangan di dalamnya si ini ya request ya. Kita keluarin, soalnya ketika dia klik edit maka yang muncul tuh hanya form kosong aja. Oke, kalau yang di atas kan ketika dia klik tombol ubah gitu. Nah, jadi kita taruh lagi di sini konteks untuk dikirim ke template. Konteks sama dengan title-nya. Title, kemudian edit data. Sorry. Edit data mahasiswa. Oke. Kemudian kita panggil di situ form. Nah, form, koma. Oke. Kemudian dia akan render ke template mana gitu. Nah, return render dalam kurung request. Koma, oke, dia akan render ke template mana. Oke, jadi teman-teman lihat di sini. Di sini kan sudah ada satu edit jurusan nih. Ini teman-teman tinggal copy. Copy. Oke, isinya teman-teman kita lihat nanti ke edit mahasiswa. Oke. Nah, ini formnya nggak usah dirubah. Yang kita rubah tuh cuma ini aja. Yang batal. Ketika dia klik batal, maka dia akan diarahkan ke mahasiswa. Manage mahasiswa. Gitu ya. Oke. Oke, sudah. Oke. Sekarang kita fokus lagi di views-nya. Di sini, jadi teman-teman tinggal tambahkan aja edit underscore mahasiswa titik HTML, koma kita panggil konteksnya. Oke. Setelah kita buat seperti ini, maka kita kembali ke URL-nya lagi. Nah, URL-nya kita buat di sini path dalam kurung edit mahasiswa slash. Nah, karena dia melempar sebuah parameter, ya, karena kita ambil ID-nya itu dia bersifat integer, maka kita menggunakan integer. Sebenarnya kita boleh menggunakan slug ya. Nanti kita pelajari apa yang namanya slug. Oke, integer. Nah, untuk parameternya itu harus sama dengan yang ada di sini. Nih, nama parameternya adalah HEMASID. Ini harus sama ya, nggak boleh beda. Jadi ke sini, nah harus sama. Kalau beda nanti dia error. Oke, koma, kemudian views. Oke, views titik edit. Nah, edit mahasiswa, kemudian naming URL-nya kasih di situ. Jadi edit gitu ya, edit underscore mahasiswa. Kita kasih langsung koma di situ. Oke. Nah, ini kita klik edit. Kita klik. Kemudian kita kembali ke tabel mahasiswa tadi. Table view-nya ya, table view-nya mahasiswa tadi. Kita kasih ini. Oke. Coba lihat di sini. Edit URL edit jurusan. Oke, edit jurusan itu kita ganti dengan edit mahasiswa. Ya. Nah, kita cukup buat seperti ini ID-nya. Dia ngambil ID. ID dari mahasiswa tersebut. A titik ID. Ya. A titik ID. Sebenarnya kalau di Django itu dia ketika kita meng-create sebuah model, ketika kita migrate, maka di tabelnya secara otomatis itu akan ada satu field ID gitu ya. Nah, itu defaultnya itu ID-nya kita jadikan dia sebagai primary key gitu. Gitu ya. Oke, ini sudah. Kemudian kita refresh. Oke, ini ada yang error nih. Reverse edit mahasiswa with argument. Pattern no reverse. Edit mahasiswa. Oke, berarti ada yang salah nih. Edit mahasiswa, kita kembali ke views-nya dulu. Edit mahasiswa, request mahasiswa ID. Nggak ada masalah.
Kemudian kita kembali ke mahasiswanya. Di sini tampilannya ya URL edit underscore mahasiswa a titik id. Oke, berarti ntar ya, edit mahasiswa a titik id. Oke. Di sini errornya itu adalah edit titik mahasiswa. Dia tidak, maksudnya ini errornya ini dia tidak bisa mengarahkan ke edit mahasiswa wait argument 1 gitu. Jadi ada koma di belakangnya. Edit views, kita lihat di viewsnya dulu. Edit mahasiswa get ID, mahasiswa ID. Ntar ya, ini coba. Biasanya saya pakai filter aja nih. Filter titik first. Ya, masih sama. ID-nya not found ya, ID-nya not found. Ini coba kita kembali dulu. Kita batal. Reverse. Edit mahasiswa 1 not found. Pardon is tried. Coba kita lihat di URL-nya ya. URL-nya integer mahasiswa ID. Oke, sorry. Di sini kita salah ya. Oke, ini kita salah tadi. Kita kurang tutupnya seperti ini. Oke. Kemudian di sini kita refresh. Oke, sudah muncul nih. Gitu ya. Kita klik edit. Nah, gitu. Oke, kita coba tadi yang diffuse, kita kembali yang diffuse. Oke, ini saya back, saya pakai get aja. Sebenarnya juga boleh. Oke, saya pakai get aja. Ini kita batal dulu. Oke, kita refresh. Edit. Oke. Sebenarnya kita boleh menggunakan get, kita juga boleh menggunakan filter tadi. Tapi saya lebih senangnya menggunakan filter, gitu ya. Oke. Jadi di sini saya pakai filter aja, nggak pakai get. Oke. Saya tinggal copy aja dulu dari sini. Ya, saya paste ke bawah. Di sini saya ganti jadi filter. Filter, di sini saya ganti titik first. First. Jadi kalau filter harus pakai first juga ya. Maksudnya dia filter berdasarkan ID, dia ambil yang paling pertama gitu. Nah, jadi kalau ada dua, yang diambil tetap satu. Yang pertama yang diambil. Oke. Ini kita refresh. Oke, kita batal dulu. Oke, kita mau edit contohnya. Namanya Wahyu itu salah. Kita edit. Nama lengkapnya itu adalah contohnya Wahyu Nur Alim Yaning. Kayak gitu ya. Yaning Tias. Gitu. Oke. Perempuan. Oke, ini kita update. Kita update datanya. Oke, data mahasiswa diubah. Sekarang sudah berubah namanya nih, Wahyu Nur Alim Yaning Tias. Oke. Kita edit untuk yang Pramudia. Nama lengkapnya adalah Pramudia Prima Insan. Jenis kelaminnya laki-laki. Ternyata emailnya salah gitu. Oke, emailnya dia menggunakan Universitas Mulia gitu ya. Universitas Mulia. Oke. Titik AC titik ID gitu. Ini kita update. Oke, sukses. Oke, sudah aman. Oke. Nah, contohnya lagi Nasrudin gitu. Oke, Nasrudin. Oke, namanya juga salah. Oke, contohnya bin Idris, laki-laki. Sorry. Oke, di sini dia laki-laki. Kemudian, oke, dia home base-nya di sistem informasi. Kita update. Oke, seperti itu. Ya. Oke, mungkin aja itu yang bisa saya bahas terkait dengan ubah data. Ya, di video selanjutnya kita akan bahas tentang hapus data. Ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.